Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Susrafi dengan NIM 135220009. Pada hari ini akan mempresentasikan hasil tugas saya, yakni Most Basic Penetration Testing Lab untuk menemukan 17 flag. Berdasarkan website yang ada di direktori GitHub yang terlampir. Jadi fase pertama itu reconnaissance. Jadi ini tahap awal dalam penetration test untuk mengumpulkan informasi terhadap target untuk mengidentifikasi potensi attack vectors yang dapat dilakukan. Pertama dari flag 1, page source analysis. Jadi kita tinggal buka page home-nya aja di port 80, lalu akses si view page source-nya, lalu kita analisis nih HTML page yang ada di situ. Dan dari hasil, ditemukan komen HTML yang berisikan flag pertama. Nah, ini menandakan adanya kesalahan developer karena masih menyisakan komen pada HTML page yang dapat bisa saja mengandung informasi debug atau informasi sensitif lainnya. Jadi flag pertama udah, flag kedua HTTP header analysis. Jadi ini mengakses response header HTTP dari web dengan komen curl terhadap si port 80 nih. Ya, ini curl ya karena untuk Linux gitu. Lalu dari hasil didapatkan bahwa terdapat header XMBPTL nih yang berisikan flag kedua yang menandakan ada informasi sensitif juga yang terdapat pada response header. Flag ketiga, alternatif web service discovery. Yang ini mengakses alternatif web pada port yang tidak terstandarisasi atau yang tidak umumnya diakses, yaitu salah satunya 8080. Yang ini aksesnya langsung dilakukan aja pakai browser, jadi nggak usah pakai curl, dan langsung ditampilkan bahwa terdapat ya nih flag ketiga nih langsung terekspos pada page gitu. Dan dari sini dapat dipelajari bahwa sebenarnya proses scanning ini perlu dilakukan terhadap semua port gitu. Karena web yang berjalan pada port yang tidak terstandarisasi atau yang biasanya tidak diakses, itu mungkin memiliki konfigurasi keamanan yang lebih lemah gitu dan berpotensi menjadi titik masuk bagi attackers. Ini lanjut, kita udah nemuin 3 flag, phase pertama, sekarang phase kedua, flag keempat, itu untuk web enumeration ya, jadi kita mengumpulkan informasi sensitif dan atau fungsionalitas pada hidden layer, pada hidden files, dan beragam directory. Jadi pertama, kita mulai dengan mengenumerasi directory pada port 8080 tadi, menggunakan tools dir search, jadi kita instalasi dulu, kurang lebih komennya seperti ini, tinggal kita git clone, cd, terus kita install, kemudian kalau udah, jalankan komen, Python 3 di search.py ke target portnya 8080. Dan dari outputnya, salah satu bagian penting yaitu terdapat direktori administrator nih. Jadi di sini nih, ada administrator, itu ada localhost 8080 administrator. Kemudian kita bisa akses nih si page administrator atau page admin. Dan ketika kita buka akses URL itu, langsung terdapat flag keempatnya yang ditampilkan juga secara langsung pada page admin. Yang menandakan bahwa panel administrator ini bisa aja juga memiliki autentikasi yang lemah gitu, yang lebih lemah gitu, yang tentunya menimbulkan celah keamanan. Lanjut ke phase 3 SQL injection untuk flag 5 sampai flag 7. Jadi untuk mengidentifikasi, mengeksploitasi, dan memanfaatkan SQL injection vulnerability pada web. Pertama, flag 5. Jadi kita discovery dulu vulnerability-nya, akses. Jadi maaf, tahap pertama akses page home juga per 80, lalu klik view details pada salah satu buku. Terus nanti URL pada page yang terbentuk itu adalah si local 80 data.php dengan parameter ID sama dengan 1. Nah, kemudian coba kita akses web kembali dengan URL yang telah dimodifikasi ini dengan menambahkan single quote di akhir URL. Jadi kurang lebih jadi seperti ini nih. Ada single quote-nya di akhir. Nah, hasilnya ternyata dia malah menampilkan ya pesan error SQL nih yang menginformasi bahwa SQL injection itu berhasil. Ya, you have an error in your SQL syntax, check manual, bla 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 bla. Nah, dan juga didapatkan terekspos flag kelima nih di respons pesan error ini. Jadi flag kelima nih udah dapet nih melalui jadi kita tambah single quote di akhir. Dan tentunya hal ini disebabkan karena aplikasi itu menggunakan masukan pengguna secara langsung ke dalam query SQL gitu tanpa disanitasi terlebih dahulu. Berikut query yang digunakan yang terdapat di source code. Jadi langsung select SQL from books where ID. Nah ini langsung get ID-nya, langsung dimasukin ke dalam query. Adapun sebenarnya query SQL yang lebih aman tuh bisa dengan parameterized query. Jadi query ditulis terlebih dahulu, kemudian data inputnya dimasukkan secara terpisah sebagai parameter. Jadi ini contohnya kita buat prepare statement dulu. Jadi nggak langsung dimasukin ya, baru nanti si ID-nya ini itu tuh harus integer dan baru dimasukin dari get ID dari URL parameter. Jadi nanti get ID ini di bind nih
ke prepare statement yang udah dibuat sebelumnya ini. Nanti baru di-execute. Dengan ini tuh lebih aman karena data input dari si URL parameter ID ini nggak langsung dimasukin ke query, tapi kita buat prepare statement dulu. Oke, lanjut ke flag ke-6. SQL injection melalui SQL map. Jadi kita ya tentunya instalasi SQL map dulu dengan komen seperti ini. Kalau udah, nanti kita jalani komen pakai Python 3 SQL map.py. Fokusnya sama juga ke URL si view details tadi 80 ya dengan ID sama dengan 1. Lalu didapatkan informasi bahwa DBMS yang digunakan tuh pertama MySQL. Kedua, ditemukan beberapa database yang tersedia nih. Yang terutama tuh yang terlihat sangat penting ada administrator dan bookstore nih. Kalau bookstore ya kemungkinan itu buat main database aplikasi ya, sedangkan administrator tentunya untuk manajemen akses user di aplikasi itu. Terus maksudnya user admin. Terus tahap kedua kita eksplorasi lebih mendalam terhadap database administrator nih untuk lihat isi database secara lengkap. Jadi dengan jalankan komen sama SQL map juga. Terus ini juga sama path-nya, path URL-nya. Nah, sekarang fokusnya ke database administrator. Dan dari sini ditemukan dua tabel. Pertama tabel users nih. Tabel users bahkan ditampilkan juga atributnya secara lengkap dari ID, passwordnya, bahkan username-nya nih. Nah, terus juga di flag juga ditemukan flag-nya juga nih, atribut flag-nya, yaitu flag ke-6 nih, udah berhasil ditemukan sama ID-nya nih. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa SQL injection itu sebenarnya dapat mengkompromise database secara lengkap gitu. Bahkan termasuk data full lengkap sampai atributnya itu. Jadi data credential admin tuh juga berhasil diperoleh, termasuk flag-nya. Nah, ini kan sebenarnya udah kelihatan ya, passwordnya tuh udah ada, ya sebenarnya password aslinya itu apa. Cuman sebenarnya di tahap 3 ini, saya coba eksplorasi lebih lanjut lagi terkait sebenarnya bagaimana ketika kita udah dapat hash, terus kita coba decrypt hash itu. Jadi sebenarnya untuk decrypt hash password itu pertama tentu untuk mengidentifikasi algoritma yang digunakan untuk hashingnya. Jadi ini berikut hash passwordnya. Nah, dari sini dapat teridentifikasi bahwa panjang karakter sebanyak 32. Terus kedua, formatnya berupa heksadesimal, di mana itu termasuk ke ciri-ciri algoritma MD5. Nah, selanjutnya ketika kita udah tahu tipenya apa, kita tinggal aksesnya aja nih, akses online platform yang tersedia untuk decrypt. Ini salah satunya ada hash.com decrypt hash. Dan nanti kita tinggal masukin aja ininya, dan nanti langsung dihasilkan bahwa ya password yang patut aslinya sesuai sama informasi yang ada di SQL map. Nah, dari sini dapat ditemukan akhirnya kredensial lengkap admin, yaitu usernya si admin, username admin, dan passwordnya si password ini. Oke, jadi udah ketemu 6 flag, lanjut ke flag 7. Sekarang kita coba akses nih page adminnya, kan kita udah dapat kredensialnya ini. Oke, kita login. Setelah kita login, nah ketemu nih flag ke-7 yang terekspos langsung di tampilan page admin setelah login. Terus, nah kemungkinan, nah setelah dapat flag ke-7, maaf, terbata-bata. Setelah kita dapat flag ke-7, sebenarnya bisa kita analisis lebih lanjut ya, kode untuk login yang digunakan di aplikasi ini. Jadi ada username, terus ada password, terus ada baru query-nya kan, where username sama username, dan password sama dengan password. Nah, dapat dianalisis bahwa aplikasi ini tuh menggunakan MySQL, MySQL Real Escape String gitu, untuk meminimalkan resiko SQL injection. Dan akan tetapi, hash yang digunakan itu kan masih MD5 ya, which is ya sangat rentan untuk dipecah gitu. Dan juga si MySQL Real Escape String ini hanya memproses escaping karakter khusus pada input gitu, dan tidak memisahkan data dari struktur query SQL. Sehingga kode ini tuh masih memungkinkan SQL injection gitu apabila terjadi kesalahan implementasi atau bypass. Maka dari itu mekanisme autentikasi yang lemah ditambah kebocoran isi database itu menjadi peluang sempurna untuk attackers. Lanjut, flag ke-8. Kita mulai dengan mengeksploitasi kerentanan pada file upload. Jadi di page admin tadi kan ada image upload nih.
Nah, kita bisa mulai dengan mengisi title, author, description bebas. Nah, tapi si image upload ini coba kita eksploitasi dengan mengupload file yang sebenarnya bukan image gitu. Itu kita buat aja simple PHP web shell untuk yang di dalamnya itu ada kode PHP untuk mengeksekusi komen gitu, yang nantinya akan digunakan untuk mengeksekusi komen tersebut melalui URL parameter. Nah, nanti kalau udah kita buat filenya, kita save, nanti kita tinggal drag and drop aja nih ke sini. Dan hasilnya ternyata berhasil gitu. Ya, si PHP ini, padahal kan ini bukan PNG atau JPG gitu. Nah, berikut coding digunakan pada aplikasi. Jadi ada image extension, terus target filenya. Nah, dapat terlihat bahwa bahkan di kodenya itu tidak ngevalidasi image apa extension filenya gitu. Sehingga yang tadi kita PHP masih lolos dan dia cuma nge-randomize pakai MD5 si nama filenya doang dan image-nya udah dibiarin aja sama dia. Jadi jadi dikarenakan hal itu ya tentu ini menjadi peluang ya bagi attacker untuk mengupload file yang sebenarnya bukan image dan dapat berisikan eksekusi untuk menjalankan komen tadi yang tadi file yang udah dibuat gitu secara jarak jauh gitu. Yang ini yang dimana termasuk juga ke dalam remote code execution. Lalu setelah kita berhasil upload, kita coba berusaha untuk locating the uploaded file, yaitu dengan akses homepage kembali, di mana nanti di daftar list bukunya akan terdapat buku terbaru yang udah kita tambahkan. Jadi ada daftar buku baru namanya di sesi Cyber Security ini. Tinggal kita klik view details aja, lalu klik kanan pada gambar buku yang ya sebenarnya tentunya nggak ada gambar hasilnya kan, karena rusak itu kan. Tapi itu tetap bisa diklik kanan, kita tinggal open image in new tab. Nah, didapatkanlah nanti URL page-nya ini. Dan inilah nama file yang tersimpan di aplikasi. Nah, lanjut kita coba modifikasi lagi nih dari URL ini dengan menambahkan komen sebagai URL parameter seperti ini. Jadi nama file tadi, terus komennya ini tambahin who am I gitu. Kemudian akses tinggal klik lagi, didapatkan lah hasilnya www data bahwa kita tuh user www data. Berarti menandakan bahwa si komen isi file PHP tadi ini berhasil dijalankan pada sistem gitu yang mengembalikan si www data ini. Ya, maka dari itu sebenarnya inti dari sini itu validasi ekstensi file itu harus dilakukan secara baik, baik dari sisi klien maupun server, untuk mencegah penyisipan file yang sebenarnya nggak memenuhi format. Selain itu, penyimpanan filenya juga sebaiknya diletakkan di luar web root untuk mencegah eksekusi langsung melalui URL gitu. Jadi juga filenya jangan disimpan di web root kayak gini. Jadi kalau bisa di luar gitu. Lalu selanjutnya tahap terakhir. Jadi kita udah membuktikan komennya berhasil dengan WMI tadi. Sekarang kita coba akses atau coba jalankan komen untuk mendapatkan file yang tersedia beserta hak aksesnya gitu pada directory flag. Ini aja jadi komennya ls terhadap directory flag ini. Dan didapatkan bahwa ada root.txt terus sama ada user.txt. Kalau root.txt kita tidak memiliki akses apapun, tapi kalau user.txt kita bisa baca dan bisa menulis. Maka dari itu selanjutnya kita coba tambahkan komen untuk membaca si user.txt ini. Dan hasilnya ya didapatkan flag ke-8 gitu. Jadi so far kita udah dapat 8 flag dan tentunya kalau si root.txt ini ya kita nggak bisa akses melalui komen flag flag / root.txt karena diperlukan eskalasi privilege gitu. Karena kan kita sekarang masih www data dan kita butuh akses sebagai root. Maka dari itu phase selanjutnya atau flag 9 kita fokus ke root privilege escalation. Tahap pertama sekarang kita mulai establishing a reverse shell. Jadi kita tinggal di command prompt di Ubuntu ya, jalanin command ini dengan port 1337. Lalu nanti ini tuh sebenarnya untuk menyiapkan listener nih. Nanti kalau udah berhasil, nanti ada ini nih, langsung listening on ini. Kemudian kita buat reverse shell nih, PHP-nya. Jadi sama kayak tadi kita buat PHP file, nah tapi sekarang berisikan seperti ini. Nah, perlu diperhatikan bahwa IP address di sini tuh udah disesuaikan dengan konfigurasi laptop saya, yaitu dengan menjalankan command ipconfig. Nah, nanti kalau udah kita save, nah nanti kita buka kembali nih page admin tadi untuk nge-insert book tadi nih. Jadi kita tinggal isinya bebas, tinggal masukin image uploadnya itu kita masukin si reverse shell ini. Nih, masukin reverse shell ini yang telah dibuat. Lalu hasilnya nanti akses kembali ke homepage dan tentunya bakal ada daftar buku baru yang barusan kita masukkan dan tinggal kita klik view details dan klik open image in new tab.
Lalu si listening ini atau si reverse shell ini akan langsung terkoneksi nih ke server aplikasi. Seperti itu. Dengan ini tentunya si attacker tuh memiliki akses ke sistem yang lebih presisi dan stabil gitu dibandingkan dengan eksekusi yang sebelumnya melalui parameter URL. Oke, nice. Sekarang lanjut ke privilege escalation numeration. Jadi kita identifikasi dulu nih metode untuk mengeskalasi privilege menggunakan tools LinPS dengan komen nih seperti ini. Dia sekaligus download dan menjalankan ya. Lalu dari keluaran atau dari output ditemukan informasi penting, yakini teridentifikasi terdapat binary tidak dikenal nih, si unknown SUID binary itu, yang dimiliki oleh user root dan memiliki bit SUID, yaitu untuk hak akses pemilik file. Dan dari sini tentu mengindikasikan celah untuk mengekskalasi privilege. Jadi kita udah tahu nih di binary yang mana yang bisa kita gunakan untuk akses privilege. Selanjutnya, udah kita tinggal eksekusi binary itu dan verifikasi keberhasilannya. Jadi tinggal ya udah /bin/bus, terus verifikasi dengan ketik ID aja, komen ID, dan ya seperti yang terlihat bahwa kita sudah terdaftar sebagai user root atau terrecognize sebagai root. Oke, sekarang kita udah berhasil menginstalasi privilege dan dilanjutkan dengan membaca, maaf nih typo, membaca root flag-nya. Tinggal cat flag root.txt dan didapatkan flag ke-9. Oke, jadi kita udah dapatkan 9 flag, lanjut. Flag ke 10-12 tuh fokus ke SOC analysis. Jadi SOC itu kepanjangannya Security Operation Center yang memiliki definisi ada yang ini tim yang berperan sebagai pusat kendali keamanan yang mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber seperti log system, aplikasi, jaringan, endpoint untuk mendeteksi dan merespon insiden keamanan cyber secara berkelanjutan. Adapun pada fase ini fokus pada memahami log activity dan file system. Dan semua komen yang dijalankan pada flag 10-12 itu dijalankan pada reverse shell tadi, yang udah dieskalasi privilege-nya. Di pertama, analysis log terkait web access, yaitu kita tinggal baca aja file yang di directory ini, yaitu komennya tinggal simpel aja, tinggal cat ke directory file itu, dan ya, seperti terlihat langsung ditemukan flag ke-10, yang menandakan bahwa log access web dapat mengandung informasi sensitif serta menjadi sumber penting juga bagi tim SOC untuk mendeteksi aktivitas reconnaissance, eksploitasi, maupun data exfiltration. Lanjut ke flag 11, sekarang kita coba analisis terhadap historic command yang dijalankan oleh user root dengan membaca file di directory ini. Komennya sama aja, tinggal cat ke directory-nya dan didapatkan flag ke-11 pada isi file tersebut. Dari hal ini dapat dipelajari bahwa di file history command ini dapat juga mengandung informasi sensitif gitu yang mungkin mengindikasikan jejak serangan yang ditinggalkan oleh attacker. Jadi itu udah dari sisi command history dari user root, udah dari log web access. Nah, flag ke-12 ini coba kita analisis terhadap file konfigurasi shell milik user root dengan membaca file directory ini. Nah, sebenarnya file ini tuh dieksekusi secara otomatis setiap kali shell dijalankan, sehingga sering menjadi target modifikasi untuk mempertahankan akses jangka panjang ke sistem oleh attacker nih. Jadi salah satu alasannya kenapa kita analisis itu. Komennya simple sama tinggal cat ke directory-nya, dan ya teridentifikasi flag ke-12 itu yang menandakan bahwa untuk file konfigurasi shell ini diperlukan pemantauan juga gitu secara berkala terhadap perubahan yang ada, atau juga dengan bisa menerapkan mekanisme file integrity monitoring untuk mendeteksi modifikasi yang tidak sah. Lanjut ke phase 7, network pivoting, yaitu 13-14. Jadi setelah kita memperoleh hak akses atau setelah eskalasi privilege ke root, attackers itu kita dapat melakukan network pivoting dengan mengakses dan mengeksplorasi internal services yang sebelumnya tidak dapat diakses secara langsung. Nah, pivoting ini memungkinkan attackers memanfaatkan sistem tadi yang telah terkompromis sebagai titik loncat untuk bergerak secara lateral ke dalam jaringan internal. Oke, mulai flag ke-13. Pertama, network discovery dulu. Menjalankan komen untuk mengetahui segmentasi jaringan internal, khususnya jaringan Docker yang tidak terekspos ke jaringan luar. Di pertama, simple aja, IP address show. Didapatkan dari keluaran tuh terdapat informasi penting yang ini. iNet, scope, global ethanol. Ini menandakan bahwa attacker atau kita sudah berada di dalam jaringan internal Docker. Kemudian kita tinggal jalankan komen aja untuk scan seluruh jaringan internalnya. Tinggal nmap, sn, nah ini dari 0, ya terus dengan ininya 16.
Terus output yang dihasilkan terdapat dua host nih. Ada MBPTL internal, terus ada MBPTL app. Dan kemudian kita bisa jalankan komen untuk scan port nih di kedua host ini. Komennya ya simple aja kayak gini, tinggal nmap. Terus didapatkan dari keluaran bahwa port untuk MBPTL app itu 500 TCP, itu maaf, portnya itu di 5000. Terus kalau di MBPTL internal, itu tuh dia portnya 31337. Sesuai sama yang ada di gambar ya. 500 sama 31337. Nah, ini menandakan bahwa terdapatnya jaringan internal, eh hal ini menandakan bahwa jaringan internal itu terdapat services aktif gitu dan tidak dapat diakses di publik atau biasa disebut flash. Tahap kedua, internal application discovery. Jadi akses salah satu service internal yang telah ditemukan pada tahap sebelumnya. Jadi sekarang kita coba akses MBPTL app dengan portnya, dan ketika diakses hasil resmi HTTP yaitu menampilkan flag ke-13 yang membuktikan bahwa service internal itu berhasil diakses melalui network pivoting ini. Flag ke-14 yaitu SSTI, Server Side Template Injection. Jadi pada hasil respon HTTP sebelumnya kan ditemukan HTML nih, si bagian HTML ini. Nah, ini menandakan bahwa si parameter name ini bisa kita masukkan nih untuk diubah, untuk mengubah si world ini. Jadi contoh, maaf ini komennya nggak saya tunjukkan, tapi basically komennya sama seperti ini. Cuman kita tinggal tambahin parameter tanda tanya name sama dengan tes. Dan dari hasil yang didapatkan bahwa ya itu bisa berubah nih jadi hello test bukan hello world lagi. Dan lebih lanjut kode pada source code-nya itu pada internal service-nya sebagai berikut. Jadi seperti ini code-nya. Nah, dapat terlihat bahwa rendering page itu menggunakan render template string gitu, dengan masukan atau input parameter name itu langsung dimasukkan ke dalam template. Sehingga ya attacker dapat mengeksekusi ekspresi template hingga menjalankan komen pada server. Nah, contoh eksploitasi, misal kita masukkan ekspresi nih, bukan string lagi, misal 7x7. Dan hasil respon benar, bisa jalanin hello jadi 49 gitu. Nah, selanjutnya coba kita sekarang jalanin komen. Komennya itu yang ini untuk membaca flag.txt. Jadi name sedangkan komennya ini untuk membaca flag.txt. Hasilnya yaitu menunjukkan jadinya name itu diganti jadi isi file atau jadi MBPTL 14. Ya kini flag ke-14. Jadi udah ketemu ya ke-14 flag, dan dari flag ke-14 ini menunjukkan bahwa komen itu berhasil dijalankan dan dapat dipelajari bahwa jangan render masukan atau input pengguna secara langsung gitu ke dalam template, dan selalu gunakan best practice dalam templating. Terakhir ke binary exploitation. Jadi binary exploitation itu secara definisi adalah teknik untuk menemukan dan mengeksploitasi vulnerability pada binary. Pada fase ini dilakukan analisis dan eksploitasi vulnerability terhadap buffer overflow yang dapat dimanfaatkan untuk memodifikasi alur eksekusi program. Jadi pertama, unduh binary dulu melalui tombol ini yang terdapat pada page admin. Lalu rename menjadi MBPTL internal library. Lanjut ke flag 15 ya, binary analysis. Jadi ini kita analis dulu ya jenis binary filenya yang udah di-download melalui komen. Bisa ketinggal file, nama apa? File terus nama binary-nya, dan dari keluaran bisa kita identifikasi bahwa binary itu termasuk ke LF 64 bit untuk sistem GNU atau Linux, dan juga tidak di strip ya, not strip, yang berarti masih bisa mengandung simbol dan string yang dapat dibaca manusia gitu, sehingga dapat dilakukan analisis statis tanpa perlu mengisi program. Baik, selanjutnya kita jalankan komen untuk analisis statis itu dengan komen ya basically tinggal panggil komen string saja. Ini min n2 berarti untuk mengeluarkan string yang minimal 2 karakter di semua filenya. Dan dalam salah satu hasil keluarannya ditemukan flag ke-15 di dalam binary ini. Dan jadinya hal ini tuh bisa membuktikan bahwa informasi sensitif itu juga dapat tertinggal di dalam binary dan dapat diekstrak bahkan melalui analisis statis saja gitu tanpa adanya eksekusi program. Oke, lanjut ke flag 16. Ini sebenarnya eh sebenarnya tinggal nggak nyambung banget sama binary exploitation, tapi ini basically tinggal akses ke salah satu host internal. Jadi kan di tahap sebelumnya kita udah deteksi ada MBPTL app sama internal. Nah, kita kan udah eksploitasi si app. Nah, sekarang kita coba eksploitasi si internal. Kita coba akses dulu aja nih. Jadi flag ke-16 tuh intinya itu. Kita tinggal akses pakai command ini,
Dan ya kita berhasil connect dan kita mendapatkan flag ke 16 gitu. Jadi bahkan ini langsung ditampilkan sebelum meminta masukan pengguna. Hal ini membuktikan bahwa service internal dapat diakses tanpa mekanisme autentikasi tambahan gitu dari host yang telah di-pivot. Oke, flag 16 udah. Nah, ini flag 17 sih buffer overflow-nya. Jadi mulai dari binary vulnerability analysis, jadi kode pada directory ini main.c sebagai berikut ya. Dan dari analisis dapat diketahui bahwa fungsi gets ini dia tidak melakukan pengecekan panjang input gitu sehingga memungkinkan terjadinya buffer overflow. Lalu binary dikompil tanpa mekanisme proteksi seperti stack canary, yaitu di mana nilai rahasia random diletakkan di dalam di antara stack ataupun pi juga nggak dipakai gitu. Pi ini maksudnya untuk alamat atau address tuh diubah terus gitu setiap dieksekusi. Itu dapat terlihat di komen ini, komen untuk menjalani, komen untuk nge-compile nih. Ada NoPy sama fno stack protector. Sehingga karena kedua hal tersebut memungkinkan eksploitasi menjadi lebih mudah gitu. Lalu juga terdapat fungsi secret yang menjalankan bin sh sebagai root. Ini. Yang ini ya. Ini menjalankan sistem bin sh sebagai root dan dapat dimanfaatkan apabila alur eksekusi ini berhasil dialihkan gitu. Maka dari itu sekarang kita fokusnya ke secret ini kan dia bisa ngejalanin bin sh sebagai root. Nah, sekarang coba kita ganti nih address. Nah, sekarang kita coba cari, maaf, addressnya dulu nih, address si secretnya dulu. Jadi bisa dicari dengan komen dan hasilnya seperti ini. Tinggal obj dump ke file binary, terus ke grab fungsi secret. Dan didapatkan inilah hasil address-nya. Oke, tahap kedua. Kita sekarang membahas terkait payload yang dibutuhkan untuk buffer overflow. Jadi dalam sistem 64-bit Linux, stack itu terlihat seperti ilustrasi seperti ini. Ini referensi GPT ya. Jadi ada return address, yaitu alamat kemana program kembali, ada save RBP, penanda stack sebelumnya. Dan ini kenapa 8 bit? Karena apa maksudnya kenapa 8 byte? Karena ini di dalam sistem 64-bit Linux. Terus ini terakhir ada buffer 128 itu buffer input sesuai pada kode. Ya ini pada ini. Oke. Berarti offset yang dibutuhkan untuk mencapai return address ini adalah 128 ditambah 8, which is 136. Lalu, cara kita mau override return address, itu tuh kita mau override return address ke addressnya si secret kan, which is si address ini. Jadi, payload yang terbentuk kayak gini 136 bytes padding ditambah si addressnya secret. Oke, sekarang kita udah punya payloadnya, sekarang kita tinggal jalin aja deh komennya untuk mengirim payload itu menggunakan Python. Kurang lebih seperti ini. Python 3 saya tinggal buffer write si apa tadi 136 byte. Ini tuh maksudnya B A kali 136 tuh berarti mengirim 136 byte huruf A. Ini maaf typo. Terus ada struct pack si addressnya. Jadi kenapa ada si key ini? Jadi address secret ini diubah formatnya menjadi byte 64 bit little endian. Lalu ada cat. Cat ini untuk menjaga koneksi tetap terbuka biar shell bisa tetap interaktif. Biar kita bisa jalanin komen untuk verifikasi. Lalu dari hasil, oke, berhasil dikirim, kita berhasil masuk ke MIPTL internal. Oh maaf sebelumnya, ini maksudnya komen terakhir nih, yang terakhir ini nih, yang ini tuh buat ya udah ini buat ngirim payload nih, buat ngirim ke MIPTL internal atau buat ngirim ke targetnya lah. Maaf terbata-bata. Oke, ini udah berhasil ke MIPTL internal dan terlihat bahwa A-nya ini, bit A ini udah terkirim sebanyak 136 dan berdasarkan keluaran tersebut, yaitu payload berhasil dikirim dan berhasil kita masuk ke MBPTL internal. Selanjutnya kita validasi nih untuk ngecek apakah kita sebenarnya udah ngetimpa return address atau belum. Jadi kita cek ID aja, ID oke. Kita udah terdaftar sebagai user nobody. Terus ini juga kita coba ngecek ngecek LS-nya. Oke. Kita udah akses root semua nih, ada nobody juga. Lalu terakhir ada cat flag.txt. Kita coba baca flagnya. Dan terdapatlah flag ke-17. Dan berdasarkan keluaran dari beberapa komen tadi, ya dapat dibuktikan bahwa diperolehnya secara interaktif sebagai user nobody dan keberhasilan membaca file yang berisikan flag ke-17. Kurang lebih seperti itu cara saya untuk mendapatkan ke-17 flag. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.